Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pemerintah berbohong, pagar laut di Desa Kohot masih berdiri kokoh. Kabar dari kabar6.com Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang. Jadi pemerintah mengklaim kabar pagar laut itu dicabut, faktanya di Desa Kohot berkata lain, kawan-kawan semua. Pemerintah klaim pagar laut dicabut, fakta di Desa Kohot berkata lain. Kabupaten Tangerang, pemerintah mengklaim telah mencabut seluruh pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan utara Tangerang. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Hasil pantauan langsung di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, pagar bambu masih berdiri kokoh. Berdasarkan GPS ukur melalui citra satelit, pagar laut masih berada di sekitar 812,99 meter dari bibir pantai. Kita pikir mau semua kan, biar sekalian selesai. Nggak taunya, nggak semua, kata Marto, seorang nelayan dari kampung Alarjiban. Hari Jumat, tanggal 14 bulan 3 2025. Pagar laut yang masih berdiri tersebar untuk kapling-kapling menyebabkan perahu nelayan harus meliuk-liuk menghindari cerucuk pagar laut saat melaut. Marto mengungkapkan bahwa perahunya sempat disewa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP saat proses pencabutan pagar laut. Ia juga diminta memberikan testimoni yang kemudian diunggah di media sosial PSDKP. Kurang dari seminggu di sini, nyewa kapal saya, ujarnya. Marto juga terkejut saat melihat klaim pemerintah di media massa dan media sosial yang menyatakan pagar laut telah dicabut sepenuhnya. Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti, mengakui bahwa masih ada pagar laut ilegal yang belum dicabut. Betul mas, di perairan Kohot, ungkapnya, masih ada pagar laut. Menurut hasil patroli terakhir, masih tersisa sekitar 600 meter pagar laut yang belum dibongkar. Upaya pencabutan dengan menarik menggunakan tugboat tidak berhasil, sehingga dibutuhkan alat berat dan ponton. Sudah dikoordinasikan dengan pusat, kata Eli, namun ia belum bisa memastikan kapan pencabutan pagar laut akan dilanjutkan hingga tuntas. Citra satelit menunjukkan bahwa garis warna hitam masih menandai bagian pagar laut yang belum dicabut, sementara titik kuning dan garis putih menandai area yang sudah dibersihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena pengerjaannya pakai alat ekskavator, tambah Marto. 1998 akan terulang kembali di sini. Waduh. Jadi peristiwa 1998 apakah akan terulang kembali di tahun 2025 ini? Jadi kita nggak bisa mengharapkan pemerintah ya, masyarakat harus cabut secara cabut daripada pagar laut tersebut yang merugikan nelayan setempat. Yang harus mencabutnya ya nelayan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka yang dirugikan. Seperti itu teman-teman ya. Kalau mengharapkan pemerintah ya sulit. Mereka responnya lama, nggak seperti ini negara Jepang ya. Jogetin aja dulu, dapat wowo isinya wiwi. Waduh, habis lebaran semua rakyat di seluruh Indonesia harus bergerak. Ya memang harus seperti itu harusnya ya. Agar pagar-pagar laut ini segera dibongkar dimanapun kapanpun, karena merugikan masyarakat, apalagi di laut. Namanya juga pagar laut ya, di laut teman-teman semua, tentunya merugikan nelayan setempat. Wowo takut sama Mulyono. Waduh, pasti mereka saling tersandra. PDI sudah gagal, sudah kalah ya, tinggal Wowo sama Mulyono aja. Mulyono kuat karena anaknya menjadi wakil presiden teman-teman semua. Kita tahu itu rahasia umum lah ya. Emang Wowo berani sama 9 naga. Ya kita lihat saja taringnya almarhum jenderal ya teman-teman, seperti itu. Iya memang saatnya nelayan yang membongkar, harusnya nelayan yang membongkar pagar-pagar itu ya. Karena merugikan daripada kapal-kapal mereka, perahu-perahu mereka ya. Ya untungnya gue nggak dukung daripada Prabowo Gibran. Gue dukungnya Anies teman-teman ya. Walaupun dikatakan anak abah nggak masalah. Jelas Anies dulu sangat luar biasa membela masyarakat di PIK itu ya, membatalkan pembangunan PIK, luar biasa teman-teman semua. Presidennya saja rapat sama Aguan, jadi emang drama doang kan waktu itu. Iya drama doang. Dia aja rapat sama 9 naga, bayangkan, sama orang-orang terkaya di Indonesia. Untuk apa ya? Untuk apa lagi kalau bukan untuk uang, untuk investasi. Ternyata 11-12 sama yang kemarin. Rezim omon-omon, ya omon-omon, ngomong-ngomong doang. Yang kemarin cabut pakai kapal itu cuman acting. Waduh. Yang cabut pakai tank itu cuman acting atau gimmick atau drama. Dicabut 1 tumbuh 1000. Macannya jadi kucing. Wes nggak heran bang. Sudah masuk PSN, siapa yang bisa lawan? Orang berduit. Waduh.
Tinggal menunggu waktu aja. Indonesia cemas. Tunggu tanggal mainnya. Awasi terus, jangan sampai redup sunyi senyap. Di negara ini baru ada penguasa, belum ada pemimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita dah. Cuma ditempel, disegel, ketutup kasus gas, banjir, dan Pertamina. Aduh, yang dibilang pemerintah sama Jokowi sama aja sudah, tapi belum. Kalau kalian masih percaya dengan pemerintah dan masih percaya dengan Polri, berarti kalian itu tandanya masih polos. Bener. Karena kalian pilih keberlanjutan. Iya, salah sendiri. Perubahan gak mau, malah milih keberlanjutan. Sengsara kan sekarang kan. Kemarin gas susah, Pertamina korupsi, SPBU korupsi, dan masih banyak korupsi lainnya teman-teman semua. Iya kan? Milih Anies gak mau, ya rugi sendiri. Pemerintahnya aja gabung sama Aguan untuk investasi di PSN PIK. Bukan PSN lagi, PS. Proyek swasta PIK 2 ya. Seperti itu teman-teman semua. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Wih, di TikTok ramai kali ya. Cabutnya malam-malam. Korea punya reply 1998, Indonesia punya reply 1998. Menyala Indonesiaku. Waduh. Gimana mau cabut malah dipanggil ke istana buat kerjasama. Aduhnya, masuk sekali ya. Bagaimana teman-teman? Silakan komentar ya. Kabar baru untuk semua masyarakat Indonesia, kendaraan mati, pajak akan disita. Benar. Pokoknya makin sengsara kawan-kawan rezim Prabowo ini ya. Kalau uang sudah bicara, orang yang tahu hukum pun akan mingkem. Siapa sih nggak suka sama uang? Waduh. Mana berani? Kan udah gue bilang juga apa? Indonesia butuh perubahan. Ya, disuruh pilih perubahan, kalian malah pilih gemoy ya, joget-joget. Oke gas, cari gas sulit ya. Aduh, ada aja teman-teman semua. Proyeknya Mulyono tuh, iya jelas. Kenapa Jokowi menginginkan anaknya menjadi wakil presiden? Ya agar proyek PIK 2 ini selesai ya teman-teman. Proyek daripada Aguan dan 9 Naga ini selesai. Dan uangnya mengalir ke rekening mereka. Mereka itu diam-diam seperti virus dan bakteri ya. Seperti itu teman-teman semua. Ngeri banget. Hasil dari pemimpin yang dulu. Iya, suruh siapa 2 kali milih pemimpin yang ndak tahu kok tanya saya, ya kan? Laut dan pantai seluruhnya sudah dijual. Gak ada yang bisa menghalangi memagari laut yang sudah berstatus SAM. Jika semua sudah jadi milik 9 ular yang bersinergi dengan 9 dus line, artinya apa coba? NKRI sudah tamat. Waduh, nggak boleh ngomong gitu juga. Indonesia masih ada teman-teman semua ya. Tentunya pemerintah berpikir keras, nggak sembarangan di dalam berinvestasi di PIK 2 itu teman-teman semua. Walaupun harus mengorbankan apa? Mengorbankan tanah daripada masyarakatnya. Mereka nggak pengen tahu lah. Yang jelas ada orang yang ingin mencari untung, ya mereka akan menjadi makelar tanah, mafia tanah di situ dengan membeli tanah secara murah dan dijual ke 9 Naga dengan harga mahal. Sebenarnya yang menjadi pengkhianat ya saudara kita sendiri, teman-teman semua ya. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.